Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oh iya, perkenalkan, nama saya Najla Nazmi Mutmainah, NIM 1238221430, kelas B22 daring Malam, dosen pengampu Bapak Dr. Palindong Sibolon. Oke, kita langsung aja ke intinya saja ya kawan-kawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mad lazim. Apa itu pengertian dari mad lazim, pembagiannya apa saja, dan beberapa contoh dalam Al-Quran. Jadi, sekarang kita bahas pengertian dari mad lazim dulu ya. Kata mad artinya bacaan panjang, sedangkan kata lazim artinya biasa, wajar, pasti, sehingga menurut bahasa bisa dimaknai dengan bacaan yang meski dibaca panjang bacaannya adalah 6 harkat atau 3 alif. Mad lazim ini dibedakan menjadi 2, yaitu mad lazim mutsaqqal diberatkan dan mad lazim mukhaffaf diringankan. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelasnya, kita perhatikan uraian berikut ini ya. 1. Mad lazim mustaqal kilmi. Menurut bahasa, mad lazim mustaqal kilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harkat atau 3 alif, dan diberatkan. Jadi, ada 2 syarat. Suatu kalimat disebut bacaan mad lazim mustaqal kilmi. Pertama, bacaan mad bertemu huruf bertasydid. Kedua, huruf yang bertasydid tersebut harus berada dalam satu kata. Menurut istilah, kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harkat ataupun 3 alif, dan diberatkan karena ada huruf mad yang diiringi dengan huruf berharkat tasydid dalam satu kata. Cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan. Contohnya, yang pertama adalah surat Al-Fatihah ayat 7. Waladhdallin, yang artinya dan tidak orang-orang yang sesat. Huruf mad tabi'i lam alif bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Contoh yang kedua dalam surat Al-An'am ayat 80. Wahajjahu qaumuhu, artinya dan membantah kepadanya kaumnya. Dalam ayat di atas, mad tabi'i berupa huruf H yang dilanjutkan dengan alif bertemu dengan tasydid dalam satu katanya. Yang kedua, mad lazim mukhaffaf kilmi. Menurut bahasa, mad lazim mukhaffaf kilmi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harkat atau 3 alif, dan diringankan. Menurut istilah, adalah kalimat yang wajib dibaca panjang, 6 harkat atau 3 alif, dan diringankan karena ada huruf mad yang diiringi huruf berharkat sukun dalam satu kata dan tidak diidghamkan. Dalam Al-Quran, yang merupakan contoh hukum bacaan ini adalah ada satu kata yaitu alif lam nun. Dalam Al-Quran bacaan ini tidak banyak, hanya ada di beberapa tempat, diantaranya tempat surat Yunus ayat 51 dan 91. Yang ketiga, mad lazim mustaqal harfi. Hukum bacaan mad lazim mustaqal harfi ini terjadi pada fawatihus suwar, huruf awal atau pembukaan surah. Tentu masih diingat tentang hukum bacaan mad lazim mustaqal. Ciri utamanya adalah adanya mad yang bertemu tasydid atau diidghamkan karena terjadi pada fawatihus suwar, maka disebut mad lazim mustaqal harfi. Adapun huruf fawatihus suwar, huruf awal atau pembukaan surah sebagai berikut: huruf nun, qaf, shad, ain, lam, sa, kaf, mim, yang bisa disingkat dengan naqasha asalukum. Adapun panjang bacaannya yaitu 3 alif atau 6 harkat. Mad ini juga bisa disebut dengan mad lazim harfi mussaba'. Contoh yang pertama ialah huruf ain
dan kaf pada surat Maryam ayat 1. Kaf ha ya ain shad. Contoh yang kedua ialah huruf sin pada surat Asy-Syura ayat 1. To sin mim, dibaca to sin mim. Penjelasan huruf sin dalam ayat ini harus dibaca sepanjang 3 alif atau 6 harkat. Jadi, mad lazim mushaqal harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang 6 harkat atau 3 alif, dan diberatkan kepada ada mad pada fawatihus suwar yang diiringi dengan huruf berharkat tasydid. Cara membacanya diberatkan sebab diidghamkan. Yang keempat ada mad lazim mukhaffaf harfi. Mad lazim mukhaffaf harfi adalah huruf yang wajib dibaca panjang 6 harkat atau 3 alif dan dibaca ringan karena ada mad pada fawatihus suwar yang tidak diiringi dengan huruf berharkat tasydid. Cara membacanya diringankan sebab tidak diidghamkan. Contohnya dalam surat Yunus ayat 1. Alif lam ra. Yang kedua dalam surat An-Nahl ayat 1. Seperti tosin. Seperti itu. Dan yang ketiga pada surat Qaf ayat 1. Qaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian yang bisa saya sampaikan yang berkaitan dengan hukum bacaan mad lazim, baik mukhaffaf kilmi, mushaqal kilmi, mukhaffaf harfi, dan mushaqal harfi. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaiannya, penyampaian materi karena saya masih dalam tahap belajar dan masih banyak kurangnya. Karena kekurangan datangnya dari saya dan kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.